الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dengar dari beberapa orang katanya orang kaya itu mulia. Apa benar itu orang Islam harus kaya gitu? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Sebetulnya sudah sejak lama ya kita mendengar bahwasanya seorang muslim itu harus kaya sebagai seorang yang kelak mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan termasuk beberapa hari lalu kami sampai buat sebuah postingan di Instagram kami bahwasanya kami akan membuat sebuah penjelasan sebagai bentuk edukasi, namun tertunda qadarullah karena beberapa kegiatan, sehingga kami akan sampaikan pada kesempatan kali ini, apakah seorang muslim dituntut menjadi seorang yang kaya ataukah berpasrah menjadi seorang yang miskin atau susah. Kita akan bahas secara tuntas insyaallah ya. Jadi pertama, kami ingin sampaikan kami tidak merasa lebih baik ya daripada baik itu pemilik seorang ikhwah pemilik podcast ataupun yang lainnya ataupun bahkan ustadz-ustadz yang punya pernyataan bahwasanya orang Islam itu harus kaya ya. Kami tidak merasa lebih baik dan tidak merasa lebih berilmu. Hanya saja kami merasa punya amanah ya menyampaikan sesuai dengan kapasitas hemat ilmu yang kami ketahui. Yang kedua, kami tidak merasa lebih bertakwa, lebih suci hatinya, lebih baik daripada mereka, tidak. Kemudian yang ketiga yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita tekankan bahwasanya tolak ukur kebaikan itu bukan pada harta, bukan pada status sosial dan lain sebagainya. Kita semuanya sepakat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling apa? Orang paling mulia. Orang paling bertakwa. bertakwa. Di sini Allah tegas ya, tidak mengatakan paling kaya, kemudian mereka bersyukur, miskin, kemudian mereka bersabar, karena dua-duanya kemuliaan. Syukur dengan sabar dua-duanya mulia. Tetapi Allah hanya menyatakan adalah orang yang paling bertakwa. Sebetulnya ada sebuah artikel bagus ya. Ini mewakili jawaban yang ingin kami sampaikan karena memang kami persiapkan secara tegas dan secara jelas. Tetapi ada sebuah artikel kemudian ditambahkan dengan beberapa referensi yang kami dapatkan dari beberapa kitab. Jadi antaranya kitabnya Syekh Abdul Razak ya, ada kitab Hadits fi Islahil Qulub. Kemudian juga referensi lainnya. Di antaranya di sini Masya Allah ya, ada artikel yang sangat bagus. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Fuqara al-muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, tahu kalangan muhajirin ya, dari kalangan para sahabat. Yadkhuluna al-jannah qabla aghniyahim bi 500 sanah. Mereka orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ini, mereka masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang-orang kaya yang ada di tengah-tengah mereka. Berapa lamanya? Perbedaan jaraknya 500 tahun. Jadi orang miskin duluan yang masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Ini dalam sisi ini memang ada disebutkan hasan gharib. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan ishtaka, jadi mengeluhkan, mengadukan fuqara al-muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, karena kan para sahabat itu ada dari kalangan Ansor, ada dari kalangan muhajirin ya. Mereka mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Allah karuniakan, apa yang Allah lebihkan kepada sebagian mereka dibandingkan sebagian yang lainnya. Artinya di tengah-tengah mereka ada orang kaya, ada orang yang diuji dengan kemiskinan. Maka apa kata Nabi SAW? Ya ma'asyaral fuqara, ala ubasyirukum. Wahai orang-orang fakir, gitu ya. Wahai orang-orang susah. Tapi ini bukan dalam rangka penghinaan dari Rasul SAW kepada para sahabat, tapi sebagai motivasi dan justru membangkitkan semangat. Ala ubasyirukum, maukah aku berikan kabar gembira kepada kalian? Apa kabar gembiranya? Kata Nabi SAW, inna fuqara al-mu'minin yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim binisfi yaumin 500 amin. Kata Nabi SAW, orang-orang fakir dari kalangan orang beriman, mereka masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya di antara mereka. Perbedaan jaraknya adalah setengah hari. Setengah hari di akhirat berapa? 500 tahun. Karena satu harinya 1000 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun, berarti setengah harinya 500 tahun. Jadi kalau di sini dikatakan, kalau kita baca hadis-hadis dan atau mungkin ayat-ayat yang berkaitan dengan pernyataan ini, maka pembaca akan menyimpulkan apa? Pembaca akan menyimpulkan bahwasanya hadis-hadis seperti ini dan ayat-ayat seperti ini menunjukkan akan keutamaan apa? Kaya atau miskin? Keutamaan menjadi orang miskin. Keutamaan
kemiskinan dan keutamaan menjadi orang Miskin. Bahkan Nabi menegaskan, ya, ini hadisnya riwayat Bukhari apalagi. Apa kata Nabi SAW dari sahabat Imran bin Husain? Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, lihat, ittala'tu fil jannah, aku melihat ke dalam surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Maka aku melihat bahwasanya penduduk terbanyak, mayoritas penduduk penghuni surga dari kalangan orang fakir. Wa tala'tu fin nar, fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku melihat neraka yang terbanyak adalah perempuan. Mayoritas penghuni neraka adalah dari kalangan wanita. Jadi sekali lagi, kalau kita baca dalil-dalil tentang dalil-dalil seperti ini, maka kita langsung terpikir apa? Ini keutamaan menjadi orang fakir dan keutamaan kefakiran. Tapi sebaliknya kemudian, ya, kita agar bersikap adil, ya, kita bacakan dalil-dalil tentang kekayaan, tentang kelebihan harta dan lain sebagainya. Baik, nanti kesimpulannya insya Allah kita akan sampaikan. Di dalam ayat-ayat yang cukup banyak dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sangat banyak juga, ada keutamaan kaya dan ada motivasi dorongan untuk bagaimana kita itu punya harta sehingga harta kita itu bisa diinfakkan di jalan Allah. Ustaz, tadi kan kata Ustaz, dari mana Ustaz menyebutkan keuntungan atau keutamaan bagi orang fakir dan orang miskin, bagaimana mereka masuk surga 500 tahun lebih awal. Sedangkan dalam kisah disebutkan Nabi Sulaiman orang kaya. Nabi kita pun orang kaya juga. Dari kalangan para sahabat 10 orang yang dijamin masuk surga, kebanyakan mereka orang kaya. Dalam tarik ke sini lagi, dari Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah termasuk orang yang kaya. Jadi bagaimana ini menjadi satu kontradiktif atau tidak nyambung? Jadi kayak tabrakan gitu, ya. Kayak tabrakan, Ustaz. Ini ahli surga orang kaya dari kalangan sahabat, para nabi. Tapi tadi disebutkan oleh Nabi yang banyak penghuni surga adalah orang miskin, orang fakir. Baik. Berikutnya kita akan sampaikan agar adil, ya. Apakah Islam mendorong kita menjadi orang kaya? Karena tadi kita sudah sampaikan beberapa dalil tentang keutamaan orang fakir, orang miskin, orang fakir, dan keutamaan fakir gitu, ya. Keutamaan kefakiran dan kemiskinan. Baik, maka pertanyaan berikutnya, apakah Islam mengajak kita untuk miskin sebagaimana dalil tadi? Maka jawabannya tidak. Islam tidak mengajak kita, tidak menyuruh kita untuk menjadi orang miskin. Tidak jawabannya. Dan Islam tidak mengajak kita untuk meninggalkan harta, tidak menjadi orang kaya. Ya, kalau kita bacakan dalil tadi, maka jawabannya itu keutamaan kefakiran, tapi Islam tidak menganjurkan, tidak mengajak, tidak mendorong, tidak memotivasi agar miskin. Bahkan ada ayat-ayat, nah barulah kita akan jelaskan ini. Bahkan ada ayat-ayat, termasuk kisah yang tadi disampaikan, kemudian hadis-hadis juga yang menerangkan tentang keutamaan kaya, keutamaan punya kemampuan harta. Di antaranya adalah dorongan agar kita bisa memberikan nafkah harta kita di jalan Allah. Berarti apa? Kalau orang bisa nafkah berarti orang punya atau bukan? Orang punya, orang kaya gitu, ya. Makanya di sini disebutkan wan nafaqatu la takunu illa an ghina. Dan nafkah itu tidak mungkin terjadi kecuali dari orang yang punya kemampuan. Di antaranya ayat yang menjelaskan, misalnya salah satu contohnya adalah Al-Baqarah 265. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha mardatillah. Dan permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka mengharapkan ridho Allah. Nah, di sini ayat ini menunjukkan apa? Berarti Islam mengajarkan kepada kita untuk berinfak. Kalau berinfak berarti punya modal. Kalau modal berarti punya harta. Ya, kaya atau ya intinya nggak miskin, nggak susah. Yang mana sebagian ya kondisi manusia itu kan ada yang bahkan boro-boro untuk ngasih orang kan, untuk makan sendiri aja kadang, untuk hari esok aja nggak punya kadang begitu, ya. Kemudian Imam Bukhari sampai-sampai punya bab di dalam sahihnya, fadlun nafaqah fi sabilillah, keutamaan nafkah mengeluarkan harta di jalan Allah. Di dalam Sahih Bukhari juga Nabi SAW mengatakan tentang, lihat, al yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti apa? Memberi lebih baik daripada yang meminta, itu lebih baik, ya. Ya, kemudian kalau kita sebutkan, nah contohnya lagi, misalnya tentang motivasi berinfak. Berarti kan kalau orang berinfak harus punya modal nggak? Harus punya modal, ya, harus punya uang. Keutamaan apa? Berinfak di pagi hari. Ya, ini disebutkan kalimatnya pagi gitu, ya. Kecuali apa kata Nabi? Akan ada, tidaklah berlalu pagi kecuali ada dua malaikat. Yang satu malaikat mendoakan bagi orang berinfak, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikan kepada orang kaya ganti. Kemudian Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah berikan kebangkrutan, kerusakan pada hartanya bagi orang yang memegang hartanya nggak mau berinfak. Nah, ini berarti kalau kita baca ayat-ayat dan dalil-dalil tentang dorongan berinfak, berarti seolah Islam menganjurkan kita, mendorong kita untuk apa? Untuk kaya. Ya, sebaliknya dengan dalil-dalil yang sebelumnya yang kita kemukakan. Maka pertanyaannya, apakah Islam
menyeru agar kaya dan mengharuskan, meminta dari para pemeluknya, para pengikutnya untuk menjadi orang-orang kaya, dan itu yang pertanyaan pertama kita ya, sejak awal. Maka jawabannya kita katakan la. Sebagaimana tadi ya, apakah Islam mengajarkan miskin? Tidak. Apakah Islam mengajak dan mengharuskan kaya? Tidak juga. Kenapa? Karena Islam tidak mengajak, tidak memerintahkan, tidak mewajibkan, tidak mengharuskan kaya sebagaimana tidak mengharuskan miskin. Lalu Islam itu mengajak apa? Menyeru untuk apa? Jawabannya adalah Islam mengajak penganutnya, yaitu Muslim, agar dia mengenal perintah-perintah Allah. Ini pentingnya. Ya, jadi bukan bicara status harta, bukan. Tapi mengajak bagaimana mereka mengenal perintah-perintah Allah, kemudian berjalan untuk meraih ridho Allah. Ridho dengan apa yang Allah tentukan kepadanya, sudah Allah gariskan. Nah, setelah ini apa? Setelah itu semua dilakukan, maka tidak akan membahayakan apapun status kita. Apakah kita orang miskin ataukah kita orang kaya. Yang penting apa? Mengenal perintah-perintah Allah, mencari ridho Allah, ridho dengan ketetapan Allah. Terserah. Dalam tanda kutip terserah di sini. Maksudnya, ya gimana Allah dalam tanda kutip. Allah sudah tentukan apakah miskin, nggak akan mendatangkan bahaya bagi kita. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Jadi gimana, Ustaz? Apa lebih baik orang kaya atau orang miskin? Apa lebih baik menjadi kaya atau menjadi miskin ini? Kalau kita sudah paparkan, sudah antum dengar tadi pemaparan kami, ada tentang keutamaan miskin, ada tentang keutamaan orang kaya. kaya. Ya. Miskin tadi lebih cepat masuk surganya, kaya tadi bisa berinfak. Lebih Berarti mudah pahalanya juga banyak dengan hartanya, kan begitu ya? Ya. Maka ini sebetulnya sudah dikhilafkan sejak lama oleh para ulama, sudah berbeda pendapat. Tapi intinya mereka kembali kepada apa? Orang kaya bisa mulia, orang miskin juga bisa mulia. Lantas yang paling mulia yang mana gitu ya? Ya. Maka jawabannya tergantung kondisi mereka. Ketika yang kaya pahalanya dari amalan lebih banyak, kemudian dia bersyukur kepada Allah dengan kekayaannya, maka dia lebih mulia dibandingkan orang miskin. Sebaliknya orang miskin dengan kemiskinan dia lebih bersabar, dia lebih bertakwa kepada Allah, maka sekalipun amal dari hartanya nggak punya, tetapi kondisinya itu yang membuat dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat yang kita bacakan sejak awal, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tidak memandang status sosial, status harta, status ekonomi kita. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kalau ada orang kaya lebih bertakwa, ya berarti dia lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan orang miskin yang tidak jauh lebih bertakwa. Sebaliknya, ada orang miskin lebih bertakwa, sekalipun dia miskin sekali. Dibandingkan orang kaya nih, yang derajat takwanya tidak lebih besar daripada orang miskin, berarti mana yang lebih mulia? Lebih mulia orang miskin. Karena dilihat dari apanya? Takwanya. Jadi sekali lagi, jangan pernah jadikan tolak ukur kemuliaan pada harta, pada status sosial kita. Dan kita naudzubillah min dzalik ya, mungkin kita akan sering merasa kalau ada orang susah, lebih susah daripada kita. Ini yang ingin jadi titik berat bantahan kami. Jangan sampai pernyataan-pernyataan jadi menyakitkan. Kentut lu, otak lu kemana? Itu nggak bagus kan seperti itu. Coba ya motivasi. Kami setuju kalimat-kalimat motivasi, jangan malas. Kemudian Islam itu mengajarkan berusaha keras, doa, tawakal. Kami sangat sepakat, sangat-sangat sepakat. Ya, tetapi hasilnya Allah yang tentukan, kita nggak bisa tentuin. Kemudian ada kalimat, ya mindset kita jadi orang kaya. Ya, mau mindset kita, mau prasangka baik kita kepada Allah jadi orang kaya. Tapi kalau Allah sudah catatkan nasib kita miskin, nasib kita fakir, nggak akan tercapai bagaimanapun. Karena semua Allah yang tentukan. Ya. Yang terpenting apa? Kita tidak akan pernah dibuat rugi karena doa kita, karena ikhtiar kita, karena bentuk tawakal kita. Karena ini tugas kita. Adapun hasil siapa yang menentukan? Ya Allah. Maka jangan sampai ini, alhamdulillah saya mengucapkan ya banyak-banyak syukur kepada Allah. Alhamdulillah saya berbicara di sini bukan kapasitas sebagai orang miskin, tetapi pernah miskin, pernah susah, pernah fakir, pernah repot dan lain sebagainya. Tapi saya merasa alhamdulillah ya masuknya udah kaya lah, karena sudah bisa mengeluarkan zakat dan lain sebagainya, sudah sangat cukup, lebih dari cukup. Jadi kalau kita mau katakan justru kami dulu dibandingkan ketika susah dengan sekarang ketika banyak kelapangan dari ekonomi, lebih khawatir sekarang dibandingkan dulu, begitu ya. Makanya Nabi mengatakan apa? Inna likulli ummatin fitnah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, ada fitnahnya. Maka fitnah terbesar umat ini, umat Muhammad SAW, adalah ada pada harta. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, wallahi mal faqr akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Jadi ada orang yang motivasi, tapi dengan kalimat-kalimat yang negatif ya. Kalau menurut kami negatif, perlu diperbaiki, perlu diluruskan. Dan kami juga kalau ada yang bengkok, ya,
Karena apapun yang kita posting di media ya berarti siap dikomen gitu kan, siap diluruskan kalau salah. Ada yang like, ada yang be-like, itu sudah sesuatu yang lumrah ya. Tetapi ya kalau kita salah, kita harus akui, kita harus minta maaf, kita harus lebih mau memperbaiki diri. Itu aja. Jangan kemudian menyeret kita kepada kesombongan, Allah nanti hilangkan apa yang sudah kita raih gitu ya. Lihat Nabi apa mengatakan, demi Allah bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Justru yang dikhawatirkan Nabi apa? Umatnya dibentangkan dunia. Itu yang ditakutkan Nabi SAW. Sebagai penutup, ini kami ingin sampaikan di dalam hadis bahwasannya Nabi SAW pernah bertanya. Kata Abu Dzar ini ya dalam hadis yang sahih, riwayat An-Nasa'i, di Ibnu Hibban juga. Jadi Nabi pernah bertanya kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, atara kasratul mal wal ghina?" Wahai Abu Dzar, apakah kamu memandang bahwasannya banyaknya harta itu kaya? Coba kalau ditanya, kalau orang banyak duit itu orang kaya bukan? Iya. Iya ya. Orang banyak. Jadi banyak duit berarti orang kaya. Maka Abu Dzar dia mengatakan, "Qultu na'am ya Rasulullah." Iya, orang banyak duit itu berarti orang kaya. Orang kaya. Qala, kemudian nanya lagi, "Fatarakil latal mal wal faqr?" Apakah orang yang dikit hartanya orang miskin? Jawabannya apa? Dikit duitnya. Miskin enggak? Dibilang orang miskin. Ya miskin, dibilang orang miskin. Orang nggak punya sedikit hartanya berarti miskin. Maka Abu Dzar juga mengatakan demikian. Qultu na'am. Iya. Ya, wahai Rasulullah. Dan inilah kata Syekh Abdul Razak, ini pemahaman yang memang sudah ada dalam benak manusia. Miskin itu orang yang sedikit hartanya, kaya itu orang yang banyak hartanya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi mengatakan apa? Innamal ghina ghinal qalb. Kaya itu hanyalah terbatas pada kaya hati. Kemudian apa kata Nabi? Wal faqr, demikian sebaliknya. Wal faqr faqrul qalb. Dan fakir itu adalah fakir miskin hati. Jadi percuma kalau Allah banyak limpahkan harta kita begitu ya, tapi hati kita nggak pernah merasa cukup, ya akan terasa terus miskin. Dan saya jamin tidak ada, ya walaupun tadi pernyataan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang dijamin masuk surga, dan mereka rata-rata orang kaya, bahkan semuanya orang kaya, betul. Tapi di zaman sekarang ada nggak orang yang sebertakwa mereka? Ada nggak orang yang seberiman mereka? Yang ada apa? Mengejar status kayanya, tapi tidak mengejar status imannya. Tidak mengejar status apa? Takwanya. Nah, pertanyaan lagi yang terakhir ini sebagai penutup, apa itu? Banyak orang termotivasi ingin seperti Imam Abu Hanifah, beliau kaya seperti para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Mereka kaya, ingin termotivasi, oh para sahabat juga orang-orang kaya dan lain sebagainya. Tapi tidak termotivasi bahwasanya mereka orang kaya dan mereka juga ulama. Jadi kayanya dicari, alimnya enggak. Kan ini jadi sebenarnya bersembunyi di balik tembok jadinya. Artinya dia membungkus kata-katanya dengan seolah baik seperti para sahabat, tapi nggak jadi ulama. Ya kalau mau silakan jadi ulama iya, jadi orang kaya iya. Jangan cuma kejar orang kayanya aja, tapi ulamanya enggak. Ya, itu barangkali semoga podcast ini atau apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, kalau ada yang salah dari apa yang kami sampaikan, semoga Allah maafkan dan semoga ini mengedukasi. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali karena sebetulnya cukup panjang ya. Masih ada beberapa hadis yang ingin kami sampaikan, tetapi mungkin cukup ini ya. Intinya Nabi SAW mencela sifat malas, sifat tidak berusaha, tidak bertawakal. Kemudian juga Nabi berlindung daripada kefakiran, tetapi Nabi juga berlindung daripada fitnah kaya, sebagaimana Nabi berlindung dari fitnah miskin. Kemudian intinya benarlah apa yang dikatakan Nabi SAW, itu apa? Mukmin itu statusnya selalu baik. Kalau diberikan kelapangan, dia bersyukur. Kalau diberikan kesempitan, dia bersabar. Pokoknya selama mukmin yang menjalankan dua ini, miskin sabar, kaya syukur, maka statusnya di hadapan Allah adalah mulia. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.